Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya manusia memiliki 5 buah jari pada setiap ekstremitas yang ada. Selain menjadi salah satu anggota tubuh yang paling sentral, 5 jari tangan juga memiliki makna dan arti yang berbeda, baik secara filosofi, manfaat, maupun dari sisi untuk mengetahui karakter dan sifat seseorang. Bagaimana dengan bentuk jari tangan Anda? Apa artinya? Apa filosofinya? Kemudian bagaimana dengan kekurangan dan kelebihannya dari sisi karakter dan sifatnya? Mari kita simak bersama penjelasannya agar kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Ikuti video ini sampai selesai, jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe agar Anda selalu bisa menerima informasi dari channel ini. Untuk yang pertama adalah jari kelingking. Jari kelingking menggambarkan tentang potensi kecerdasan, komunikasi, karisma, dan gairah seseorang. Semakin panjang jari kelingking pada seseorang, itu menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi pula. Pada umumnya, orang yang memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum, misalnya pidato, orator, penceramah, ataupun eksekutif, memiliki bentuk jari kelingking yang panjang. Jari kelingking yang panjang juga menunjukkan gairah seksualitas yang tinggi. Adapun artinya adalah apabila jari kelingking lebih panjang dari garis pertama jari manis adalah menunjukkan orang yang menawan, ramah, dan bekerja keras untuk membuktikan kemampuannya pada dirinya. Orangnya juga melakukan segala hal dengan serius. Sementara jika jari kelingkingnya sama panjangnya dengan jari manis adalah menunjukkan seseorang dengan pribadi yang memiliki perencanaan dan intuisi yang baik dalam menjalani perjalanan hidupnya. Ia sangat realistis terutama dalam hal hubungan asmara. Adapun orang yang memiliki jari kelingking kecil yang panjang adalah menunjukkan kemampuan kerja dan koneksi sosial yang kuat. Adapun filosofinya dari jari kelingking adalah jari kelingking adalah jari yang paling kecil di antara semua jari tangan. Filosofinya bahwa hidup di dunia harus dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Orang yang sukses pasti merintis atau membangun usahanya dari hal yang kecil pula. Segala sesuatu apabila dibuat dengan cara instan, maka hasilnya juga akan instan atau tidak akan bisa bertahan dengan lama. Jadi, jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Untuk selanjutnya adalah jari manis. Jari manis menggambarkan hasrat seseorang tentang keindahan, kenyamanan, dan cinta. Jari manis juga visualisasi atau simbol dari pernikahan, dan jari manis mewakili cinta dan ikatan keluarga. Jari manis yang bersandar ke jari tengah menunjukkan seseorang yang bertanggung jawab terhadap struktur keluarga, memperhatikan pasangan dan anak-anaknya dengan baik. Jari manis lebih panjang daripada jari telunjuk. Orang dengan jari manis yang lebih panjang dari jari telunjuk adalah individu yang sangat menarik, karismatik, dan menawan. Mereka memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik dan tahu cara mendapatkan perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka juga memiliki daya tarik yang tinggi. Kemudian berikutnya adalah apabila jari manisnya lebih pendek daripada jari telunjuk. Orang dengan jari manis lebih pendek daripada jari telunjuknya adalah individu yang sangat percaya diri, cukup mandiri, tenang, akan tetapi orangnya agak pemarah. Selanjutnya, jika jari manisnya sejajar dengan jari telunjuk. Orang dengan jari manis yang sejajar dengan jari telunjuk adalah individu yang sangat peduli, damai, dan penuh keseimbangan dan bersahaja. Mereka memiliki kepribadian yang sangat lembut, selalu berusaha menghindari situasi dan resiko konflik. Adapun filosofinya dari jari manis adalah hidup adalah proses belajar. Mengenali lingkungan dan menyelesaikan masalah yang terjadi adalah hal yang lebih baik. Artinya, manusia sebagai makhluk sosial pastinya akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Jadi, dalam segala hal tentunya kenyamanan adalah hal yang paling utama. Kemudian selanjutnya adalah jari tengah. Jari tengah pada umumnya adalah jari paling panjang di antara jari lainnya atau dari 4 jari. Jari tengah menggambarkan pandangan hidup seseorang ke depan, wawasan, dan pemikiran. Adapun artinya adalah
Apabila jari tengah semakin lebih panjang dari jari telunjuk dan jari manis adalah menunjukkan seseorang yang akan memiliki kehidupan yang menguntungkan atau memiliki keberuntungan apabila segala kemampuan dan potensi dirinya bisa dimanfaatkan dengan baik dan terarah. Sementara jari tengahnya lebih pendek adalah menunjukkan seseorang yang gigih dalam bekerja, ulet, dan tidak mengenal waktu dalam aktivitasnya. Kemudian apabila jari tengahnya tidak rata dan melengkung, itu menunjukkan seseorang yang lebih cenderung tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Sementara filosofinya dari jari tengah adalah jari tengah memiliki bentuk yang paling tinggi dibandingkan jari lainnya. Hal ini menandakan bahwa tidak ada kekuatan yang paling besar kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada manusia yang sempurna, artinya bahwa manusia yang sudah dewasa harus punya sikap yang bijak dalam menghadapi semua masalahnya sehingga bisa menjaga wibawa dan harga dirinya. Jangan sombong kepada orang lain, tetapi harus bisa saling menghormati dan menghargai orang lain. Berikutnya adalah jari telunjuk. Jari telunjuk seringkali divisualisasikan keinginan untuk berkuasa dan pemimpin. Jari telunjuk juga menggambarkan bakat kepemimpinan yang ada pada diri seseorang. Makanya seringkali jari telunjuk digunakan untuk menunjuk atau memerintah. Adapun artinya adalah apabila jari telunjuknya panjang dan sama dengan jari tengah, itu menunjukkan seseorang yang tangguh tetapi orangnya pemalu namun pintar mencari uang walaupun agak boros. Selanjutnya, jika jari telunjuknya pendek, itu adalah menunjukkan seseorang yang mempunyai rasa kecemburuan yang cukup besar, kemudian orangnya minder, pendiam, sehingga cenderung kesulitan mendapatkan relasi dan pekerjaan. Adapun filosofinya dari jari telunjuk adalah sebagai manusia yang sudah matang dari segi usia dan pengalaman, hendaknya bisa menjaga sikap, perilaku, dan bisa jadi panutan bagi orang lain. Minimal bisa jadi panutan yang baik dan bisa memberikan contoh yang baik untuk keluarganya, baik itu istri maupun suami dan anak-anaknya. Kemudian untuk yang terakhir adalah ibu jari atau jempol. Ibu jari atau jempol menggambarkan bagaimana seseorang bisa mengendalikan hidupnya dengan baik. Bagian atas jari menunjukkan tentang suatu keinginan, sementara bagian bawahnya menunjukkan tentang bagaimana keinginan itu bisa dicapai. Kemudian apabila bentuk jempolnya tebal dan padat, itu adalah menunjukkan seseorang yang sangat praktis dengan masalah keuangan. Orangnya sangat sederhana dan bisa menepati janji. Sementara apabila ibu jarinya rata dan tipis, hal itu adalah menunjukkan seseorang yang tidak sabaran, kemudian terkadang kalau membuat keputusan didasari karena kesenangan dan kegembiraan. Orang-orang yang bekerja keras dan sukses membangun usahanya pada umumnya memiliki ibu jari yang ukurannya lebih panjang, lebar, dan besar jika dibandingkan dengan standar ibu jari yang dimiliki orang lain. Berikutnya adalah apabila bentuk ibu jarinya pendek adalah seseorang yang bisa mandiri dan tidak tergantung dari orang lain. Adapun filosofi dari ibu jari atau jempol adalah dari bentuknya yang paling besar dari semua jari yang ada adalah simbol kesempurnaan, di mana setelah melalui proses perjalanan hidup yang sangat panjang sejak dilahirkan sampai tumbuh remaja, dewasa hingga tua, kita harus bisa selalu mensyukuri dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kita harus bisa saling menghargai dan menghormati kepada orang lain. Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit bisa bermanfaat dan ada hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.